Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rizka Auliasyah Putri dengan yang 05005593 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas 3 dari mata kuliah praktikum analisis dan visualisasi data. Langsung saja. Oke, untuk soalnya seperti ini, gunakan formasi untuk menjawab pertanyaan dataset gunakan dataset variabel Excel buat aplikasi visual interactive menggunakan Shiny mungkin pengguna memilih satu variabel yang divisualisasikan dan jenis plot yang diinginkan yaitu sketcher plot interaktif, line plot interaktif, bar interaktif, dan tabel data. Sekarang laporan hasil kerja dalam bentuk PDF, wajib ada coding error yang dibuat. Baik, langsung. Jadi di soal itu dikasih kayak data Excel gitu juga seperti soal-soal sebelumnya. Oke, langsung saja. Yang diminta di soal itu kan variabel yang ingin divisualisasikan, lalu nomor 2 jenis plotnya ingin dilihat ada sketch plot, sketch plot interaktif, line plot interaktif, bar plot interaktif, dan tabel data. Oke, kita langsung masuk saja. Sebenarnya saya juga sudah membuat codingan dari data-nya ya. Jadi pertama yang perlu dilakukan itu adalah melakukan install paket dulu. Dan melakukan install paket dulu, menunggu. Saya percepat. Oke, kita lanjut ke library. Di pasang ada 5. Kemudian dari masing-masing library itu, seperti kalau yang Xiaomi itu untuk front dari buat aplikasinya, terus buat ini itu untuk grafik interaktif, DT itu tabel interaktif, DPLR itu untuk manipulasi data, terus thread Excel-nya tuh untuk membaca data Excel ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk membuat log datanya. Pertama, di sini kita masukkan dulu data Excel-nya. Sebentar, saya sebenarnya sudah mengganti namanya. Oke, saya ganti namanya di eh, oke, datanya sudah masuk ya. Lalu lanjut ke tambahkan di sini lalu yang ini depth index itu untuk menambahkan column index sebagai proxy untuk mengurutkan waktu per urutan. Oke, setelah itu kita bikin pemisah antara kolom numerik dan kategori. Oke, lanjut kita buat UI-nya di sini pakai UI to page. Jadi saya masukkan dulu nanti saya jelaskan. Oke, untuk tampilan UI-nya seperti ini akan saya jelaskan sebentar. Oke, untuk bagian UI-nya itu di sini saya ada 5, ada radio button, ada select input, ada select input X, lalu ada select input Y, lalu ada select input var, color, ada conditional panel. Nah, fungsinya yang radio button itu, jadi ini sidebar ya, jadi di sebelah kiri gitu, di sini ini radio button untuk jenis plotnya ada sketcher line, ada line, ada bar, ada tabel. Lalu untuk yang ini variabel X itu untuk tentu saja variabel sumbu X, lalu yang variabel Y juga variabel sumbu Y. Untuk yang sketcher input color ini untuk warna titik-titik bersakan rainy today atau hujan hari ini atau hujan besok hari.
Lalu ada conditional panel yaitu untuk menampilkan atau menunjukkan semua FC termasuk jenis plot. Oh, di sini ada 4 main panel di sebelah kanan yaitu ada 4 box berwarna yaitu ada total observasi, jumlah variabel numerik, hari hujan, rata-rata, suhu maksimal. Lalu ada plot interaktif ya atau plotinya atau tabel interaktif VDT. Terus ada statistik deskriptif di mana ada min, max, min, median, standar deviasi untuk variabel X dan Y. Saya di sini, ini untuk main panelnya yang barusan saya jelaskan. Untuk ringkasan dan outputnya seperti ini. Terus untuk derivatif yang terpilih. Oke, setelah itu, oke lanjut. Sekarang kita ke server. Sebentar saya masukkan dulu. Oke, untuk servernya itu di sini ada plot data. Dia sifatnya reaktif ya, yaitu menyiapkan data dan ada kolom warna. Reaktif artinya otomatis update jika inputnya berubah. Lalu di sini ada 3 main plot, ada 3 jenis grafik, yaitu scatter plot, line plot, dan bar plot. Di sini ada scatter plot, line plot, dan bar plot. Oke, di sini juga saya kasih beberapa warna, ada 5 warna ya. Nah, scatter plot itu di mana titik-titik sebenarnya antara X dan Y warnanya bisa dibedakan berdasarkan hari ini hujan atau besok hari, kayak gitu. Terus, kalau line plot itu diurutkan berdasarkan X. Jika ada warna, maka tiap kategorinya jadi terpisah. Terus, terpisah itu, nah karena terpisah, jadi pakainya if else gitu. Terus ada tabel data. Hmm, Nah, maksud saya ada barcode, yaitu menghitung rata-rata dia kelompok dari rainy today atau hujan hari ini atau rainy tomorrow atau hujan besok hari yang menampilkan hasilnya itu berupa batang seperti itu. Terus ada data tabel yaitu untuk menampilkan data yang bisa difilter lalu diurutkan dan juga di scroll di sebelah sini. Lalu ada statistik deskriptif. Fungsinya untuk menghitung 6 statistik dasar dalam satu kolom. Misal nih, N itu jumlah data valid, misal nih, N jumlah data valid berarti min, max, rata-rata, mediannya, lalu ada standar deviasi, seperti itu. Nah, jadi alur kerja aplikasinya itu user milih dulu jenis plotnya. Habis itu ada sidebar untuk nampilin opsi yang relevan atau conditional panel. Lalu ke server. Server akan mengambil input lalu akan memproses datanya atau reaktif. Lalu setelah itu render grafik atau tabel dan memunculkan statistik deskriptif. Nah, setelah itu tampilkan di main panel secara real time. Nah, untuk menampilkannya, kita perlu menggunakan perintah run aplikasi atau run app seperti ini. Oke, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini ada 4 ya, ada observasi, tabel numerik, hari untuk hujan hari ini harus rata-ratanya. Di sini kita juga bisa memilih beberapa, tadi kita kan pakai button buat itu jadi ini untuk pilihannya jenisnya apa aja. Lalu di sini kita juga bisa milih ada beberapa indeksnya, misal dari wind speed-nya bagaimana, terus ini untuk sumbu X-nya ya. Lalu kalau dari sumbu Y-nya kita juga bisa milih. Terus warnanya misal hari ini. Terus untuk besok hari seperti itu. Di sini ada lembar. Misal kita pakai yang urutan data seperti ini. Misal kalau nggak ada, terus ini untuk hari ini dan ini untuk besok. Lalu di sini saya juga kasih statistik detektifnya, yaitu variabel berdasarkan min, max, rata-rata, median, dan standar deviasinya.
Lalu di sini ada bar plot. Nah, untuk khusus bar plot itu kita bisa memilih warna besar opsional lalu kelompok bar berdasarkannya ya. Jadi bisa diganti gitu. Ada dua pilihan. Lalu ada double data. Double data ini tentu saja untuk menampilkan semua isi data tabel yang ada di Excel seperti itu. Kalau di Balance Bar seperti ini. Tinggal dicentang saja. Lalu di sini saya juga ada tampilkan double search. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.